Banyak manusia bebal yang memaksakan kehendaknya, tak peduli rohnya menderita, asal tubuh alamiahnya bahagia. Mereka bahkan berani menghujat Allah kalau doanya tak dikabulkan. Mana Tuhan? Mana buktinya? Saya udah berdoa tiap hari loh. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian. nama rapat Allah yang adalah. Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada sore hari ini. Maksud saya di sini sore. Kita akan membahas yang menyenangkan, tapi juga tidak menyenangkan. Apa itu, Pak? Doa yang menyelamatkan dan yang mematikan. Saudaraku yang kekasih, jangan salah berdoa. Tapi kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan kita. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Boleh jadi Anda sudah beribu kali melontarkan doa.
buat diri maupun manusia-manusia lain dalam berbagai masalah ya di hadapan Allah. Ada yang sudah dikabulkan Allah, ada yang belum dikabulkannya, ada yang ditolak, dan banyak yang melayang-layang di udara. Tak jelas, saudaraku, doanya sampai di mana. Mari kita mawas diri, mari kita cari kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, yang Pak Matius ulang adalah bahwa banyak manusia mendambakan keselamatan tubuh alamiahnya dengan cara melontarkan doa kepada Allah. Baik itu untuk kesembuhannya kalau dia sakit, baik untuk keselamatan dari kecelakaan dan musibah maupun perlindungan dari perjalanan dan seterusnya. Tidak banyak, sedikit manusia yang mendoakan apalagi memperjuangkan keselamatan rohnya. Padahal itu yang paling penting, saudaraku yang kekasih. Ya, jarang mendoakan apalagi memperjuangkan keselamatan rohnya. Mungkin karena nggak paham atau malas mencari tahu, atau memang nggak tahu. Padahal keselamatan roh lah yang sesungguhnya didambakan setiap manusia. Maka penulis sudah aturkan apa yang disebut keselamatan yang sejati dan juru selamat yang sejati dalam vlog-vlog yang lalu. Saudaraku, mungkin saudara ingin tahu, ya, ngeri-ngeri sedap, sekarang pakai istilah itu. Ingin tahu tetapi takut pada kebenarannya. Ingin tahu tapi takut melaksanakannya. Saudaraku yang kekasih, soal kematian, baik kematian tubuh alamiah maupun tubuh rohania, penulis aturkan sekilas saja. Mumpung kita masih hidup. Saudaraku yang kekasih, tadi pagi adalah permohonan doa dari seseorang yang datang dari luar negeri. Saya tidak sebutkan namanya. Waktu masih di luar negeri sudah konsultasi. Pak Matius, boleh nggak saya menerima warisan? Tolong doakan Pak Matius, menerima warisan dari saudara saya yang meninggal satu keluarga karena kebakaran. Jadi hartanya dibagi-bagi sama si yang bertanya dan saudara-saudaranya. Ya kita tanya Tuhan, saya bilang ayo kita berdoa. Setelah berdoa Tuhan katakan no way. Jangan ambil seperak pun dari warisan tersebut. Jangan ikut ambil bagian. Karena itu warisan yang membawa apa yang disebut hutang maut. Bisa membawa kematian. Wah kok Pak Matius tahu? Sudah 2 orang Pak korbannya. Ya, mereka yang berebutan warisan sudah 2 orang korbannya. Yang satu mati sakit, satu mati kecelakaan. Beberapa bulan setelah kebakaran itu. Saudaraku yang kekasih, terserah kau. Kau mau ikutin apa yang kebenaran Tuhan nyatakan. Tadi pagi masih ingin sudah datang ke Indonesia. Tadi pagi ingin memastikan karena ternyata diperebutkan. Saya bilang, ya berdoa untuk apa? Kebenarannya udah jelas. Tinggal engkau. Ya Pak, kami siap Pak. Kami siap untuk tidak mengambil bagian dari apa yang itu. Cuman kami ikut tanda tangan karena mereka harus ada tanda tangan saya. Ya udah tanda tangan aja. Perkara kemudian ada warisan lain, kau bilang ada warisan yang lain di luar warisan maut tadi,
akan dibagikan, monggo-monggo saja. Bukan untuk warisan itu, bukan karena kematian. Tapi Tuhan mengatakan secara khusus bahwa tidak boleh mengambil bagian apapun dalam warisan itu. Saudaraku yang kekasih, penulis sampaikan the Divine Advance, artikel tentang keilahian lanjutan sebagai penutup trilogi buku Pak Matius, Misteri Nasib 1, 2, 3. Ya, saya kutipkan di sini ya, supaya walaupun penyajiannya agak berbeda dari buku, tetapi intinya sama. Saudaraku yang kekasih, supaya percikan air ilahi yang sudah Anda baca mungkin sudah ada yang membaca dalam buku Misteri Nasib jilid 1 dan 2, bahkan dalam buku yang ketiga, namun ritme kebenarannya mungkin lebih menyentuh hati nurani waktu kita yang akan kita bahas di sini. Lebih pas menari bersama artikel pembahasan sore ini. Kita mulai dengan soal doa. Saudaraku yang kekasih, penulis saya pakai kata penulis karena saya mengutip di buku saya. Maka saya sampaikan penulis tidak mengaturkan pembahasan teknis fisik. Apakah harus duduk atau berdiri atau tangannya mencakup kemikian atau begini. Ya, penulis tidak pernah mempermasalahkan, karena firman Tuhan juga tidak mempermasalahkan tentang ada acuan tentang sikap fisik. Ya, saudaraku yang kekasih, apakah matanya terbuka atau matanya tertutup, memandang ke atas atau ke samping, monggo saja. Saudaraku yang kekasih, juga tidak mengungkap siapa yang melalui siapa dilontarkannya. Hamba Tuhan, ya, perantara malaikat terang dan sebagainya. Tidak menyitir detail permohonan doa. Masalah anak lah, masalah rumah tangga mungkin, masalah ekonomi mungkin, masalah penyakit dan lain-lain. Semua sudah dituliskan dalam buku Misteri Nasib 1 dan jilid 2. Ya, saudara bisa membeli nanti, karena sudah habis yang lalu, maka kalau sedang dicetak lagi mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah lengkap jilid 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, beberapa kebenaran ilahi penulis aturkan dalam keselamatan dan kematian, dan sudah dalam vlog sudah ditampilkan. Saudaraku yang kekasih, kita sekali lagi harus mengingat kembali bahwa rohlah yang menjadi aktivitas utama. Sekali lagi, kalau saudara ingin sukses, umur panjang, ya, selamat, langkah pertama adalah mengutamakan roh saudara sebagai aktivitas utama hasrat hidup setiap manusia sebetulnya. Saudaraku, ada yang pernyataan, benarkah iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung? Ya, sudah ada artikelnya ya di dalam buku maupun di vlog ya. Di vlog mungkin belum, nanti kita bahas yuk. Di sini cuma melengkapi doa yang harus terus-menerus ya, dan secara serius pasti dijawab. Lalu apa sih yang membuat doa menjadi nyata? Sudah dilontarkan secara sporadis baik dalam buku maupun vlog. Melengkapi ulang untuk mawas diri. Ya, jangan sampai kita mawas diri sebelum berdoa. Baik itu mendoakan keinginan diri maupun kita diminta berdoa oleh orang lain. Tentu sesuai dengan kehendak-Mu lah yang jadi. Ya.
Pertanyaannya adalah ditunggangi apa? Ditunggangi siapa doa kita? Apakah ditunggangi oleh keinginan duniawi kita? Bisa jadi. Dan melahirkan dosa. Melahirkan apa yang disebut masalah. Jadi tadi, doa yang menyelamatkan dan doa yang mematikan. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-15 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Lanjut. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wow. Ternyata ada juga seseorang berdoa karena keinginan yang menghasilkan pencobaan, yang menghasilkan maut. Bukankah itu doa yang mematikan, karena yang akan memberikan jawaban, yang akan memberikan jalan keluar tanda kutip adalah bukan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, karena ditunggangi oleh keinginan duniawi. Atau dari diri kita ditunggangi oleh kenajisan-kenajisan, karakter buruk, oleh absintus-absintus yang masih tersisa dalam diri si manusia. Ingin mempunyai pangkat yang tinggi, tetapi sebetulnya pikirannya jahat, saya bisa melakukan membunuh si anu dan segala macam. Ingin memiliki anak karena gengsi, ya, gengsi kaum. Wah, mereka bilang nggak punya anak ini. Jadi punya anak hanya karena supaya menaikkan gengsi kaum, istilah saya. Ingin memperoleh harta karena kesombongan. Kalau saya pulang kampung jadi kelihatan orang kaya. Wow. Saudara, sesungguhnya keinginan boleh saja. Tetapi sekali lagi kita harus koreksi. Karena setiap doa yang menyelamatkan adalah doa supaya nama Tuhan yang dimuliakan, supaya kehendaknya yang jadi. Seberapa porsikah itu dalam hidup kita? Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tetap kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Yes. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu doa yang disebut mematikan. Bisa jadi manusia-manusia yang justru rohnya disayang Tuhan. Kalau Tuhan masih memperhatikan saudara, ya, lalu saudara minta ular yang disangka ikan, saudara minta batu yang disangka roti, Tuhan akan menunjukkan. Tuhan gak akan ngasih dulu. Kalau saudara maksain mendoakan supaya roti ini yang saudara tunjuk padahal batu, saya mau minta ikan itu Tuhan, padahal yang saudara tunjuk adalah ular, Tuhan gak akan memberi. Kalau Tuhan sayang sama saudara, bukan berarti kalau gak sayang Tuhan beri, tetapi yang akan Tuhan akan memberikan kebenaran dulu. Begitu saudara sudah mau menerima, memahami kebenaran. Kalau belum ya sudah ditunggu. Ya, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan memberikan berkat yang memang untuk saudara boleh berproduktif ilahi, berprestasi ilahi. Tuhan akan memberikan kepada kita.
pada waktu saudara siap berproduksi ilahi, memakai benda-benda, sarana-sarana, berkat-berkat yang diberikan Tuhan untuk saudara. Tujuan utamanya adalah untuk roh saudara. Manusia-manusia yang mengenal Allah, saudara, maka Tuhan akan memberikan kebenaran dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, mari kita susun. Sebelum melanjutkan doa yang sudah mungkin saudara bilang, kok sia-sia ya? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan baik-baik. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup itu, sekali lagi perhatikan, ya, nilai vertikal dan nilai horizontal. Hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuhnya lebih penting dari pakaiannya. Lanjut. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yes. Bukankah engkau jauh melebihi burung-burung di udara itu? Ya, saya belum pernah, saya tinggal di rumah yang kebunnya banyak burung-burung kalau pagi. Belum pernah menjumpai ada yang kurus mati kelaparan, nggak ada. Ya, bahkan ketika pohon-pohon ara yang berbuah di kebun di rumah, ya, ketika saya tutupin pakai brongsong supaya tidak dimakan kelelawar, Tuhan mengatakan tidak. Itu juga makhluk ya ciptaanku. Ya sudah, saya buka. Mereka makan. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau saudara khawatir, emang hutangnya lunas. Kalau saudara khawatir, beras datang sendiri. Enggak kan? Ya enggak? Maka mulai pakai. Boleh pakai pikiran, pakai otak, boleh. Pakai logika, boleh. Tuhan masihkan kok. Tetapi bukan menuhankan logika. Pakai logika, silahkan, lanjut. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, saya memiliki bunga bakungnya yang cantik sekali, nanti kadang-kadang kita perlihatkan. Lanjut. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maka koreksi diri kita. Sejauh mana kita mengkhawatirkan sesuatu yang sesungguhnya tidak kita perlukan membuang-buang energi dan emosi. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Yes, semua itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes, kamu memerlukan semuanya itu. Tapi tentu Tuhan akan memberitahukan kepada saudara secara pribadi apa yang harus saudara, apa yang kebenaran yang harus saudara miliki. Ya kan, kalau kita makan di hadapan
kita daging. Ya, sate saja kita makan. Kita berdoa lalu kita mau makan. Lalu kita tunggu sejam kemudian pada waktu hangat. Wah, enak sekali. Sejamnya udah kurang enak. Iya kan? Kalau besoknya sudah basi. Jadi, apa kebenaran untuk yang di hadapan saudara hari ini? Tuhan akan kasih tahu. Lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ke atas dulu, cari kebenarannya tentang memuliakan Tuhan, gimana Tuhan ini pakai saya. Lalu kebenarannya Tuhan akan kasih tahu untuk kebutuhan saudara. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu juga memerlukan manajemen, kata kerennya. Memerlukan manajemen vertikal, horizontal. Jangan sampai saudara habis energi, habis hanya berpikir, waduh nanti anak saya SMA-nya di mana ya? Padahal baru SD. Iya kan? Nanti anak saya kuliah di mana ya? Apa kedokteran, apa kimia, atau di mana ya? Padahal anaknya masih SMP. Saudaraku yang kekasih, 5 tahun lagi baru kuliah. Misalnya, 6 tahun lagi baru kuliah. Dan situasi dan kondisi nanti kesusahan yang nanti 6 tahun yang akan datang berbeda dengan kesusahan sekarang. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, boleh saja bercita-cita anak saya nanti akan masuk kedokteran. Sudah titik catat. Jangan masuk ke sini atau ini. Oke? Banyak manusia di bumi ini yang bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Bahkan membunuh manusia lain hanya karena masalah keinginan dan kekhawatiran tubuh alamiahnya. Yang menuntunnya ke dalam maut, yang membuat tidak hanya cita-cita ilahi rohnya hancur, tetapi juga menyeret rohnya menuju ke alam maut kalau meninggal. Bahkan berakhir di neraka kekal. Hanya karena apa? Tadi karena manajemen vertikal dan horizontal untuk tubuh alamiah saudara berantakan. Doa saudara, doa yang menuju kematian. Saudaraku yang kekasih, sehingga saudaraku kehidupan hanya menjadikan ketekunan jasmaniah untuk menutupi kekhawatiran, gak sempat mengurus tubuh rohaniahnya yang paling utama bagi setiap manusia sesungguhnya. Sia-sia saudara turun ke bumi mau menjadi calon anak-anak Allah. Saudara, kebutuhan manusia sudah disediakan Allah dengan melimpah. Kalau manusia mau mendekati Sang Maha Pencipta untuk mendapatkan rezeki yang disediakan baginya. Kok ada orang miskin, Pak? Ada. Ada kemungkinan dia memang dibiarkan berjuang dalam kemiskinannya sehingga dia setia. Atau dia belajar dari perjuangan ke atas kemiskinannya untuk memperjuangkan rohnya. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengasihani. Kita boleh mengasihani, empati, boleh. Tetapi kita bukan menghakimi, jadi orang miskin loh. Nasibmu jelek, nanti dulu. Belum tentu nasibnya jelek. Nasibnya bisa saja lebih baik daripada orang kaya. Lukas 21 ayat 1 sampai 5. Lukas 21 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Orang-orang kaya memasukkan dalam peti persembahan, pasti duitnya lebar-lebar. Ya kan? Lanjut. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Janda miskin memasukkan 2 peser.
ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang duitnya lebar-lebar tadi. Amin. Artinya orang miskin ini lebih banyak harta surgawinya yang didapat dari 2 peser. Kenapa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Mereka semuanya orang-orang kaya itu memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Memberi dari kekurangan. Yang satu adalah 1% nilainya, yang satu adalah 1000%. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Memberikan seluruh nafkahnya. Mungkin dia tidak makan selama 1 dan 2 hari. Dia nggak peduli. Halo, saudaraku yang kekasih. Apakah logika bahwa burung-burung di udara Tuhan berikan makanan dan tidak menyediakan apa-apa untuk esok hari? Dia cuma terbang mencari ke sono ke sini. Ya. Allah ingin mengajar saudara tidak sekedar makan. Tetapi saya dan saudara adalah manusia yang turun ke bumi untuk bekerja sama dengan Allah dan berada dalam kerajaan Allah sehingga tahu kebenaran, aneka kebenaran dalam hidup ini. Apakah kita boleh menikmati kemuliaan jasmania, pangkat, jabatan, status sosial dan sebagainya? Boleh. Silahkan. Sejauh Anda jago di dalam manajemen vertikal horizontalnya. Ya kan? Yaitu supaya saudara memenuhi yang utama kebutuhan roh saudara. Boleh. Tengoklah bagaimana Allah mendandani bunga bakung, tadi udah dibaca firman-Nya. Yang seharusnya mata manusia melihat ya, keindahan yang Allah berikan dalam bunga bakung. Ya, saya nggak ada di halaman. Yang supaya saudara dan saya sebagai manusia merasakan, oh, itu contoh kemuliaan bagi roh saudara, roh kita, ya, yang kita punya tangan dipakai untuk memuliakan Allah, sementara pohon itu cuma keluar dengan bunga. Tugasnya yang serupa. Tinggal Anda mendekatinya dan mencari dan melakukan kebenaran yang dinyatakannya. Itu saja. Sehingga setiap hari saudara sudah melangkah bersama kebenaran yang Allah berikan dalam hidup saudara. Amin. Aneka bentuk kuasa di bumi, kemuliaan dan kuasa yang jasmania hanyalah simulasi bagi kebutuhan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat yang roh saudara harus pelajarin. Menjadi sarana untuk menggembleng roh kita melalui penggemblengan tubuh alamiah kita dengan memenangkan aneka kesusahan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya cita-cita roh saudara, cita-cita roh saya untuk menjadi anak Allah tercapai dan kita pulang ke surga, ke tanah air ilahi kita. Amin. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Ketika orang banyak yang mendapatkan roti ketika mungkin jam 3 sore udah kelaparan mendengarkan khotbah Tuhan. Lalu Tuhan tanya, ada berapa? Ya nggak cukup Tuhan. Cuma ada beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan. Lalu Tuhan bawa dalam doa rame-rame. Sampai sama mereka mikul pulang roti saudara.
Wah, datang lagi mutar kemana ya Yesus ya? Sampai ke seberang Danau Galilea. Saudaraku yang kekasih, maka dia berkata, ketika orang-orang datang, Tuhan berkata, engkau mencari kekenyangan perut ya. Lanjut. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu dia. Jadi kalau berbondong-bondong datang kepada Tuhan, bukan nggak boleh saudara minta kesembuhan, minta berkat, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Buktinya Tuhan memberikan kan 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang dibutuhkan oleh Tuhan bukan itu yang utama. Tuhan senang sekali ketika saudara mengurus roh saudara bersamanya. Ya kan? Saudaraku yang Maha Pencipta ternyata sangat menginginkan seluruh umat manusia atau seluruh roh manusia yang turun ke bumi bisa kembali ke surga kekal. Tapi manusia sendiri yang mutunya memang menjadi rendah, sehingga 2/3 daripada roh manusia yang turun ke bumi akhirnya kasihan masuk neraka kekal kelak. Hanya 1/3. Allah nggak menginginkan itu. Jadi jangan saudara pikir Allah yang membuat demikian. Enggak, manusia sendiri yang memilih. Ya, tadi memilih doa yang menyelamatkan atau doa yang mematikan. Perjalanan hidup yang menyelamatkan atau yang mematikan. Manusia adalah makhluk dinamis. Ya, dipersilahkan memilih, saudaraku yang kekasih. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 10. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri saudara sangat diinginkannya dengan cemburu. Ayat berapa itu? Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Itu namanya manajemen vertikal horizontal. Roh saudara diinginkan oleh Allah. Ya. Dengan cemburu. Kalau saudara mampu memanage kehidupan saudara, mengutamakan roh saudara, Tuhan akan datang kepada saudara, menggembalakan secara pribadi, memberkati secara pribadi. Amin. Bukankah dari kebenaran ilahi tadi menyatakan perhatian Allah pada roh saudara, roh setiap manusia? Supaya apa? Supaya tidak masuk neraka kekal kelak. Supaya tidak masuk neraka kekal. Cuman banyak manusia bebal yang memaksakan kehendaknya, tak peduli rohnya menderita asal tubuh alamiahnya bahagia. Mereka bahkan berani menghujat Allah kalau doanya tak dikabulkan. Mana Tuhan? Mana buktinya? Saya udah berdoa tiap hari loh. Saudaraku yang kekasih, mari supaya tidak terjebak di dalam kebodohan semacam itu. Ya, kita sekali lagi kita mengingat kembali kebutuhan sejati yang utama dari setiap manusia. Ya, saudaraku yang kekasih, atau kalau di Jawa bilang sejatine ngaurip. Apa sih sejati sesungguhnya kehidupan sejati itu? Saudaraku yang kekasih, keutamakan hidup adalah mengurus kehidupan rohnya, agar cita-cita ilahi rohnya turun ke bumi menjadi anak-anak Allah tercapai. Itu rahasianya.
Sehingga saudara kalau sudah dibebaskan Tuhan di dalam lahir kembali, lihat vlog tentang lahir kembali, ya, saudaraku, yang saudara bisa berproduktif ilahi, berprestasi ilahi dalam kerajaan Allah di bumi. Kenapa? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Kehidupan kekal itu ada di dalam roh saudara. Kalau kehidupan tubuh alamiah cuman 120 tahun paling tinggi, atau ya sekitar itulah, tambah ciek lah. Lanjut. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan, kebenaran-kebenaran itulah yang membuat roh yang harus saudara kunyah supaya roh saudara hidup. Perkataan yang keras dari Tuhan boleh jadi, semeti dari Tuhan boleh jadi diterima oleh saudara. Tetapi itu tanda kasih Tuhan kepada saudara untuk mengubah nasib buruk manusia, yang tentu hanya difahami oleh manusia-manusia yang sudah sadar jati diri. Karena yang tidak sadar jati diri akan menghujat begitu ada masalah yang tidak selesai-selesai. Belum lama ini ada yang bunuh diri, ya, lompat dari lantai berapa itu hanya karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya udah sakit nggak sembuh-sembuh, menderita, mati, masuk neraka lagi. Super duper bodoh, saudara. Apalagi yang sudah sadar ilahi. Bayangkan daging tubuh alamiah dikatakan sama sekali tidak berguna. Benar. Jika tubuh alamiah saudara tidak membantu kehidupan roh saudara sendiri, ya kan? Justru malah mematikan tubuh rohanianya. Saudara melayangkan doa-doa yang mematikan roh saudara. Jadi jika roh saudara dapat menguasai sepenuhnya tubuh alamiah saudara, maka kesuksesan roh Anda menggapai cita-cita menjadi anak Allah sudah di tangan. 1. Lalu Tuhan akan memberkati, menyertakan kebutuhan tubuh alamiah saudara. Aku tahu kebutuhanmu. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan sejauh untuk kebutuhan roh saudara. Itu. Dengarkan suara hati nurani setelah roh saudara dimerdekakan Tuhan. Kemudian berjalanlah sepanjang sisa hidup kita mengikuti Sang Anak Domba. Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu. Yohanes 10 ayat 3, sorry. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya secara pribadi. Dan menuntunnya keluar. Menuntun, saudara akan dituntun keluar dari masalah saudara. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Pakai fasilitas itu, saudara akan sukses dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera menyertai saudara dan kita. Haleluya, Tuhan berkati, kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih ini ke dalam tanganmu untuk Tuhan gembalakan secara pribadi. Dan seluruh keluarganya kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya kehidupan rohnya akan menyala-nyala dan kebutuhan jasmaniahnya Tuhan berkati berlimpah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.